I can see the stars align, dance around the moon every night. And now my eyes are open wide, and the sky has never looked so bright. And I don't need to Baik, Bu Teni, apa kabar? Alhamdulillah baik. Syukurnya sehat-sehat selalu kita ya. Ini padat ya kegiatannya hari ini. Luar biasa, aduh. Ya ini kita mumpung ada waktu ya, karena saya juga ada tugas untuk mengobservasi ya dan pembelajaran Bu Teni di kelas ya. Jadi saya perlu tahu nih sebelum saya masuk kelas Bu Teni, saya harus tahu informasi dulu gitu ya. Tadi kita bisa mulai. Siap-siap ya. Ya, pertama saya akan menanyakan tujuan pembelajaran di hari ini. Kira-kira nanti Bu Teni di kelas itu tujuannya mau mengajarkan apa? Tujuan pembelajaran itu yang pertama, peserta didik mampu menganalisa dan mengidentifikasi masalah mengenai efek rumah kaca pemanasan global. Menganalisa dan mengidentifikasi masalah pada efek rumah kaca. Ada efek rumah kaca. Iya. Kemudian ada beberapa Bu? Ada beberapa. Ini indikator atau tujuan Bu? Tujuan pembelajarannya dari ranah, kan ada afektif ya, ranah kognitif sama psikomotorik. Kalau dari efektifnya mungkin ingin ini supaya membangkitkan minat anak, lebih minat anak. Ini ranah kognitif ya? Yang tadi ya kognitif. Efektifnya tadi mungkin memotivasi anak lebih ya, supaya bisa lebih semangat dalam belajar, yang tidak memandang fisika itu susah gitu, sulit. Memotivasi peserta didik belajar ya. Bahwa fisika itu tidak sulit gitu. Terus kalau psikomotoriknya, anak tadi melakukan percobaan, mengambil informasi mengenai perubahan suhu, sehingga mereka mengetahui bahwa ketika variabel tetapnya seperti tanah, jadi ada variabel bebasnya kan tanamannya. Bu Teni bisa diulang ini tadi tujuan psikomotornya apa? Anak melakukan percobaan, pengukuran suhu, kenaikan suhu dengan area yang berbeda. Ya, karena kan ada yang dengan ada tanamannya, ada yang tanah aja. Dengan area yang berbeda Ya, gitu ya. Jadi ini boleh saya ulang kembali ya Bu ya. Jelas. Jadi Bu Teni untuk besok gitu ya, dalam kegiatan pembelajaran di situ ada 3 tujuan. Yang pertama adalah tujuan kognitif, bahwa Bu Teni ingin peserta didik mampu menganalisa dan mengidentifikasi ya masalah pada efek rumah kaca. Betul. Yang kedua, tujuan afektif yang bersiswa memotivasi untuk menyukai belajar fisika ya. Yang ketiga, tujuan psikomotor praktek ya. Praktek. Dan ini anak didik melakukan percobaan ya. Percobaan pengukuran suhu dengan area yang berbeda. Mungkin itu sudah cukup. Terima kasih. Nah, berikutnya ada beberapa pertanyaan ya terkait dengan nanti apa yang ingin saya lihat dan apa yang Bu Teni ingin kembangkan dalam pembelajaran gitu ya. Yang pertama, Bu Teni ingin saya membantu meningkatkan kompetensi yang mana? Mungkin diantaranya literasi dan keterampilan karena literasi ya literasi dan keterampilan apa? Ya, keterampilan sains sudah jadi karena begini, untuk literasi kan tidak semua siswa itu bisa menyelesaikan masalah-masalah soal hoax. Itu dikarenakan
sebelumnya pembelajaran itu lebih konvensional, teacher center. Ya. Nah sekarang kalau student center otomatis anak kan harus lebih banyak membaca ya Bu ya. Berarti literasinya mungkin ya Bu Ya. dicek, sehingga nanti dia wawasannya luas, sehingga ketika ada soal house itu dia siap Bu. Kemudian dari segi keterampilan, jadi fisika itu tidak hanya rumus-rumus, harus bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kesana. Jadi fisika bukan hanya tentang rumus gitu Ya, ya. betul. Jadi anak ternyata kalau kita bisa melakukan percobaan A, B, C dan sebagainya, bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu diharapkannya begitu Bu. Oke, jadi itu yang Bu Teni ingin saya bantu mengembangkan kompetensinya ya. Iya, Di betul. kompetensi murid dalam literasi begitu ya. Dalam pembelajaran itu muncul tidak literasinya Iya, begitu ya. betul, Bu. Dan keterampilan sains di mana anak-anak tidak hanya tahu rumusnya saja, tapi Betul. juga bisa menerapkan dalam kehidupan Sehari-hari. Oke, baik. Nah, pertanyaan berikutnya ya. Bagaimana yang nanti Ibu ingin saya amati? Apa yang Ibu ingin saya amati dengan Ibu tadi kan inginnya saya melihat ke arah kompetensi literasi, keterampilan sains, dan keterampilan fisika begitu ya. Nah, lalu ketika nanti saya masuk kelas nih, bagian mana yang ingin saya mengamati Ibu? Terutama ini Bu, kebetulan kan saya pakai inquiry terbimbing Ya. di sana kan ketika ada sintak-sintaknya itu diantaranya kan pertama mengidentifikasi masalah, kira-kira siswa bisa tidak masalah yang saya sajikan. Rencananya itu ada video mengenai pemanasan global tentang efek rumah kaca. Oke. Dengan virtual lab ada juga pet yang tentang rumah kaca. Kira-kira siswa bisa tidak? Nah itu. Terus yang Maaf, saya potong dulu ya Bu boleh, ya. Bu, ya. Berarti Ibu ingin saya sebagai supervisor bisa mengamati apakah sintak-sintak itu dijalani nggak oleh Nah anak-anak itu betul begitu. Bu, ya. Sintak-sintak inquiry terbimbing Terbimbing. itu dilaksanakan Nah, nggak? betul ya. Karena ini kan ibaratnya saya juga masih baru Ya, belajar ya Bu. dilaksanakan tidak oleh Ibu begitu ya. Apakah siswa juga responnya bagaimana? Nah itu mungkin Bu. Dan respon siswa. Ya, respon siswanya bagaimana? Berikutnya. Terus menurut Ibu nih, penilaian Ibu ya terhadap apa yang akan kita kembangkan di situ, bagaimana menurut Ibu? Penilaiannya Bagaimana penilaian Ibu? saya sangat respon ya Bu ya, karena betul-betul ingin mencoba model pembelajaran yang memang katanya inquiry itu susah Bu. Katanya tuh karena kan inquiry itu berarti anak betul-betul menemukan gitu. Hanya saya mengambil inquiry yang terbimbing, jadi nanti tetap ada yang namanya KPD Bu. Oh iya. Ya, jadi ada angka-angka tetap ada. Terbimbing ya. Kan ada inquiry yang mandiri ya Bu ya, Ya. jadi terbimbing. Yang terakhir ya Bu, Ya. apa harapan dari evaluasi yang akan kita lakukan bersama nanti? Harapan Ibu? Harapannya mudah-mudahan dengan menggunakan sintak inquiry terbimbing ini tujuan pembelajaran bisa tercapai Bu. Itu diantaranya. Dan apakah saya betul menggunakan model pembelajaran yang tepat atau memang harus menggunakan metode pembelajaran yang lain gitu, model misalkan seperti discovery gitu ya Bu ya, seperti itu, atau mungkin juga dengan PBL dan sebagainya. Nah, ini tadi saya membahas terkait dengan area pengembangan yang akan dicapai Bu Teni dalam pembelajaran. Nah, sekarang untuk tadi itu Bu Teni ingin anak bisa berliterasi agar bisa menyelesaikan masalah host tadi, begitu ya. Anak bisa menerapkan rumus-rumus pengetahuan fisika dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian Bu Teni juga ingin dilihat nih sintak-sintaknya ini dilakukan nggak sih sama saya, begitu kan ya. Betul. Terus Bu Tani juga ingin melihat, katanya sih ini sulit, ingin membuktikan, saya bisa nggak sih melakukan pembelajaran dengan metode inquiry terbimbing begitu ya, dengan harapan tadi tercapai tujuannya. Nah, strateginya apa?
Strateginya yang pertama mungkin saya membuat modul ajar yang betul-betul jelas gitu ya. Jadi misalkan dari sintak yang pertama tuh mengidentifikasi masalah apa rencananya itu betul-betul dijabarkan gitu Ya, dari urutan sintaknya ya, gitu ya. betul, dijabarkan secara rinci. Kemudian LKPD-nya juga sama Bu, LKPD-nya dibuat betul-betul bisa membimbing siswa gitu, seperti itu. Karena kan inquiry terbimbing kan Bu ya, seperti di sini siswa tidak kebingungan, seperti itu. Itu mungkin sementara. Jadi membuat modul ajar yang disiapkan ya dengan LKPD yang sudah siap untuk membimbing anak gitu ya. Oke, mungkin itu catatan dari saya, pertanyaan dari saya juga Bu Teni ya. Jadi betulnya Bu Teni mata pelajaran fisika ya, kelas berapa Bu ya? Ini kelas 10 Kelas 10. materinya. Oh, materi kelas 10 tentang Pemanasan global. pemanasan global. Oke Bu Teni, kalau begitu terima kasih ya. Kita sudah lakukan kegiatan presentasi. Mudah-mudahan besok kita bertemu dalam kegiatan observasi bekasi. Ya. Terima kasih Bu Susan. Ya, selamat sore ya. Ya, sama-sama. Ya. I can see the stars align, dance around the moon every night, and now my eyes are open. Selamat siang Bu Teni. Sehat? Alhamdulillah. Ibu sehat ya? Sehat, syukur ya. Kita sekarang mau membicarakan ya. Tadi kan sudah melihat ya kelasnya Bu Teni. Saya sudah melakukan observasi ya dalam pembelajaran fisika ya di kelas 10 ya. Gimana Bu Teni perasaannya tadi? Perasaannya pertama-tama sih nggak percaya diri ya Bu ya. Karena ini kan percobaan menggunakan inquiry terbimbing. Ya. Banyak yang bilang tuh agak susah inquiry gitu ya, karena memang siswa nanti harus bisa menemukan sendiri hipotesisnya mereka yang melakukan bimbingan. Tapi alhamdulillah setelah dicoba tadi ternyata ada beberapa anak dan mungkin sudah mulai bisa, oh ternyata begini ya percobaannya hasilnya gitu. Dan mungkin ini jadi pembelajaran yang besar juga Bu buat saya ke depannya. Ya, nanti beberapa model pembelajaran gitu ya akan saya coba gitu. Iya. Jadi intinya Ibu menikmati ya pembelajaran tadi itu ya. Iya betul. Ya baik Bu. Ada beberapa pertanyaan lagi Bu ya, ini kita diskusi aja ya karena ini kan tidak terkait dengan merefleksikan apa yang tadi sudah kita lakukan bersama di kelas pembelajaran ya. Oke. Menurut Bu Teni ini, Bu Teni menilai performa Ibu dalam pembelajaran tadi bagaimana? Terutama terkait dengan Ibu memberikan pembelajaran dengan metode inquiry terbimbing. Mungkin yang pertama saya merasa percaya diri karena untuk sintak yang pertama itu kan anak mengidentifikasi masalah ya. Ya. Nah, di sini saya menyajikan 3 permasalahan. Di antara kan efek rumah kaca, kemudian nanti anak juga mengecek, oh ternyata dari kehidupan sehari-hari bisa kita lihat tuh pemanasan global seperti apa gitu ya. Terus kemudian juga ketika hipotesis anak ada 3 sumber ya Bu ya saya berikan, karena kan namanya inquiry terbimbing itu berarti tidak langsung dibebaskan semuanya, tetap kita beri batasan gitu. Saya berikan kajian literaturnya, bahkan saya berikan juga beberapa option seperti YouTube yang pemanasan global, bahkan saya juga berikan virtual lab supaya anak bisa menganalisis gitu. Dan alhamdulillah mereka bisa mengikuti dengan baik gitu. Walaupun pertama-tama masih bingung ya, tapi mereka terus mencoba ya, ada beberapa siswa dan bahkan juga yang teman-teman jadi paham gitu. Jadi Ibu merasa percaya diri ya dengan tahapan pembelajaran. Iya, percaya diri walaupun memang ada kekurangannya juga ya Bu ya. Bagus sekali ya. Memang itu kuncinya percaya diri dulu Bu ya. Yang bisa membuat Ibu bahwa Ibu saya itu percaya diri itu apa? Karena saya mencoba persiapannya dulu ya Bu ya.
modul ajarnya saya coba siapkan. Kemudian saya juga mau mencari beberapa contoh-contoh nih, percobaan apa nih kira-kira yang cocok untuk pemanasan global gitu. Saya juga diskusi dengan beberapa guru fisika ya Bu ya. Saya konsultasi juga dengan mereka, ini kira-kira masuk nggak gitu. Kemudian saya juga persiapan dengan laboran, alat-alatnya apa, dan bahkan kami coba dulu. Seperti apa, supaya nanti ke siswa juga terlihat gitu. Mana yang percobaannya berhasil, mana yang tidak gitu. Seperti itu. Bagus sekali Bu ya. Jadi kalau saya bisa simpulkan tadi Bu Tani mengatakan bahwa keberhasilan ibu percaya diri itu bukan hanya dari pengetahuan ibu saja yang sudah mengetahui tentang metode inquiry terbimbing, tapi ibu juga melakukan kolaborasi dengan ibu juga mempersiapkannya untuk melihat apa yang diberikan gitu ya. Bukan hanya dengan rekan guru saja tapi dengan laboran gitu ya, karena ibu akan menggunakan lab gitu ya. Bagus sekali itu. Jadi ibu benar-benar memanfaatkan aset. Iya betul Ya. Dan kami juga kan ke anak-anak tidak membebankan seperti untuk alatnya kan sudah ada tuh semuanya di lab, kecuali seperti kalau toples ya kan pakai yang sudah ada di rumah itu memanfaatkan, jadi tidak membeli apa-apa tidak gitu. Bagus Bu, itu berarti ibu juga melibatkan siswa. Iya betul Ya, karena memang pembelajaran kan untuk siswa ya. Betul. Jadi ibu melibatkan siswa juga dalam pembelajaran. Terlihat anak yang perhatian ya Bu, mereka bawa toples. Oh gitu. Iya, kalau ada yang enggak, aduh gimana ya udah, berarti kamu harus 4 tuh toples, terus mau bawa 2, berarti kamu percobaan cuma Dalam 2. satu kelompok itu. Iya, kan harus 4 tuh. Ternyata ada anak yang memang mungkin kesulitan juga, atau mungkin juga kurang perhatian. Iya. Cuma bawa 2 toples, akhirnya ya 2 percobaan, kalau tanpa percobaan gitu. Supaya terlihat ya, Iya. kesungguhan anak juga bisa saya nilai dari situ gitu. Ya. Boleh nggak saya menyampaikan pengamatan saya Bu tadi terkait kelanjutan gitu ya. Tadi saya mengamati itu di dalam pembelajaran yang ibu lakukan itu kan sudah sesuai gitu ya. Saya bagus banget nih tahapannya sesuai begitu ya dengan metode inquiry-nya ya. Sintaknya itu sesuai gitu kan. Ibu tadi sintaknya itu ada pertama ibu terkait dengan bagaimana murid mengidentifikasi masalah gitu ya. Kemudian juga anak melakukan hipotesis, lalu merencanakan percobaan, lalu ketika melakukan percobaan ibu memberikan contoh, nih percobaannya seperti ini gitu ya, dan anak kemudian mengambil data dan akhirnya bisa menyimpulkan gitu ya. Nah, dari pengamatan saya tadi yang saya ceritakan tadi barusan, bagaimana pendapat ibu mendengar saya ngomong seperti ini? Ada senangnya juga ya Bu, Senang ya? karena memang ketika menggunakan sintak inquiry ini saya juga hati-hati gitu, anak bisa nggak, terutama biasanya di inquiry itu hipotesis Bu. Oh gitu. Katanya itu kebanyakan hipotesis, jadi anak bisa nggak sih memberi dugaan gitu, ini tuh sebetulnya dampaknya apa, penyebabnya apa, solusinya apa di sana. Tapi ketika ada respon yang bagus, berarti udah lumayan, walaupun ini kan pembelajaran pencobaan dulu ya Bu ya, tapi nanti inquiry berikutnya harus ada inovatif lain lagi lah gitu. Oke. Iya betul Bu. Berarti terkait juga di situ saya juga tadi senang mendengar apa yang tadi saya sampaikan. Ibu juga melihat bahwa ternyata murid juga bisa ya ternyata dengan inquiry yang tadi dikira itu tulis gitu ya. Betul. Oke. Begini Bu, kan saya juga mengamati hal lain ya Bu ya. Ada hal-hal yang mungkin masih bisa dikembangkan gitu Bu ya. Tadi ketika di awal nih ketika saya mengamati itu di awal itu kan ibu sudah pertama melakukan absensi ya, kehadiran anak begitu bagaimana berdoa, pembiasaan baik ya positif, kemudian Indonesia Raya, mengaji begitu ya, dan kemudian juga ada pemberian motivasi ya, kemudian juga ada persepsi begitu ya. Nah, jika memang ibu kaitannya nanti ketika persepsi itu di awal itu ada pertanyaan yang terkait dengan materi, nah itu ada baiknya di akhir gitu ya, itu ditanya kembali Gitu. Jadi agar anak itu kayak merujuk kembali ke belakang. Ini kita lihat lagi ke belakang ini waktu awal tadi ada pertanyaan pemantik nih, ditanyakan lagi tuh gitu ya. Jadi itu memang
memang apa sih memang seperti bagian dari refleksi ya, tapi itu bukan refleksi Bu. Jadi mengingatkan kembali, oh ternyata pertanyaan awal itu penting ya. Nah, proses yang gue lakukan tadi di awal itu menanyakan pertanyaan itu penting. Ditanya lagi tuh di belakang. Jadi jangan udah cukup ngasih G-form aja. Tapi tanya lagi. Tadi itu pertanyaan kayak itu terjawab enggak oleh kalian? Jadi ada ini ya, biar anak juga oh ternyata belajar itu pertanyaan itu penting ya, menjawab pertanyaan, mengetahui tujuan saya belajar. Oh ternyata saya tuh belajar ini, nah itu semakin menyadarkan anak untuk belajar dengan sadar. Nah menurut Ibu bagaimana nih masukan saya tadi? Terima kasih masukannya Bu. Jadi memang betul. Pertama tuh ada hambatannya mungkin karena waktu juga ya. Karena jam pelajaran kan kadang terpotong. Terus memang tadi betul kita harus berpihak kepada siswa ya. Kita mungkin mengeset sekian menit untuk percobaan. Tapi ternyata molor. Mungkin bisa jadi tadi anak ada yang nggak bawa alat. Jadi kita otomatis mencari solusi lain. Terus juga kadang anak masih belum paham. Saat praktikum itu kita kan menjelaskan juga apa coba anak variabelnya apa, itu mungkin molor juga, sehingga ketika jam sudah habis refleksinya cuma sampai refleksi diri ya, tapi itu jadi tambahan buat saya juga ya. Ternyata betul nanti ketika saya melihat persepsi akan saya ulang lagi gitu. Yang terima kasih. Menurut Ibu fungsinya apa Bu selain kenapa harus mengulang kembali, merujuk kembali apa yang sudah dikatakan? Betul tadi kata Ibu, mungkin supaya anak itu lebih senang belajar, tahu oh saya itu belajar itu untuk ini gitu ternyata, dan itu mungkin menjadi modal juga buat mereka, oh ternyata fisika juga ya, betul-betul ada hal yang bisa diambil untuk kehidupan sehari-hari gitu, seperti itu. Jadi kita sedikit demi sedikit mengajarkan anak untuk menyadari kalau dia mengalami belajar. Nah itu betul. Karena terkadang anak-anak kita sekarang praktek ya udah praktek aja, apalagi di kelompok ya, kelompok teman aja, aku mau ikut-ikut, nah gitu ya. Tapi dengan menanyakan kembali gitu ya, apa yang tadi ditanyakan di awal itu oh iya berarti selama ini dari tadi itu saya ngapain? Nah betul. Jadi belajar itu ya harus sadar, jadi mengalami ini belajar begitu ya. Oke baik Bu Teni. Nah, rencana tindak lanjutnya apa yang kira-kira setelah ini? Rencana tindak lanjutnya mungkin yang pertama saya evaluasi dulu ya Bu. Evaluasi dulu mungkin dari yang pretest. Yang pretest ini saya cek anak-anak, setelah post-testnya bagaimana, nanti ada peningkatan tidak anak-anak menyelesaikan soal-soal post gitu. Terus yang kedua dari segi keterampilannya anak-anak melaksanakan percobaan sesuai LKPD tidak, gitu. Nanti ke depannya ketika ada anak yang belum, berarti kan nanti LKPD-nya mungkin ada yang mesti dirubah gitu ya. Kemudian nanti kepada siswa juga akan diberitahukan ini nih hasil penilaiannya ini gitu. Itu mungkin Bu. Jadi terkait tindak lanjutnya membahas apa yang sudah dilakukan hari ini ya. Jadi hasil protesnya seperti apa, apakah LKPD-nya dilakukan dengan benar. Ada pembahasan proses dibahas lagi apa ini loh, supaya anak yang masih keliru menjauh salah inilah seperti ini. Selanjutnya ya Bu. Nah dari diskusi ini ya Bu ya, apa yang sudah terbayang ya yang mau Ibu lakukan untuk meningkatkan performa Ibu? Jadi misalnya bisa kapan, mau di mana, atau misalnya mau perlu dibantunya di bagian apa misalnya? Mungkin yang pertama dari segi percobaan dulu ya Bu ya. Artinya percobaannya dipersiapkan dengan lebih matang lagi. Mungkin tidak hanya sekali. Papa baru sekali ya Bu ya. Jadi mungkin berulang-ulang, dan mungkin tadi dengan guru sejawat. Kemarin juga sempat dengan salah satu guru fisika, Pak ini gimana kalau pakai Bible? Oh jangan, kalau di sana udah ganti dengan es batu. Kenapa Bu? Karena kan nanti terkait pemanasan global itu kan identik dengan mencairnya kutub utara kutub selatan. Gitu. Terus kalau pakai polutan itu kan ada gas yang khawatir terhirup oleh siswa gitu. Makanya kemarin ketika di kelas berikutnya diganti dengan es batu, tidak pakai Bible. Gitu. Karena itu khawatirnya juga kan ke anak-anak gitu. Terus mungkin yang kedua, saya akan lebih ke persepsi, berarti lebih ditekankan supaya tadi di akhir
bisa diulang lagi. Dan tadi betul, anak nanti mengalami, oh saya tuh belajar nih, menyadarkan bahwa saya tuh lagi belajar gitu, tidak hanya segelintir orang gitu. Ya. Kelompok kan tadi Ya. betul kata ibunya, mengandalkan beberapa orang. Nah, mudah-mudahan kalau nanti saya mencoba persepsi apa nih, saya tekankan di situ, supaya nanti di akhir ulang lagi betul, itu makin yang saya Oke, bagus. lihat. Ini jadi mungkin ibu ada kolaborasi ya dengan rekan guru, begitu Betul ya. Mungkin perlu juga membaca-baca ya. Oh iya betul. Mungkin ya untuk persepsi itu gimana lagi caranya, Betul. atau ice breaking gitu Oh, ya. ice Jadi breaking. motivasinya nggak hanya motivasi pesan dan pesan saja, tapi juga ada betul. kegiatan ya Kegiatan, yang betul. menarik konsentrasi anak sebelum masuk ke pembelajaran. Betul. Ya. Tadi itu sudah bagus sih motivasinya ya. Baik Bu, di sini hasil pengamatan ya dicatatkan dalam format supervisi akademik. Nanti saya akan menuliskan dalam format supervisi akademik ya Bu ya. Dari proses ini menutup nih ceritanya ya. Kita sudah sampai di akhir begitu ya. Menurut Ibu ya, apa yang Ibu dapatkan dari proses coaching ini? Sangat besar sekali ya Bu ya. Karena pertama saya kan lebih model pembelajaran itu dengan sadar saya tahu dari literatur. Tapi ketika di supervisi itu ada tambahan-tambahannya diantaranya kan tadi Bu ya di bidang persepsinya, kemudian juga refleksi dirinya gitu ya. Terus kemudian betul saya nanti tidak hanya beberapa guru komposisi, mungkin dengan guru yang lain juga gitu ya, seperti pelaksanaan percobaannya dengan laboran lebih ditingkatkan. Betul Bu. Jadi saya dengan coaching begini jadi tambah, oh ternyata harus lebih banyak belajar lagi kita gitu ya. Persiapan itu ternyata luar biasa ketika ingin mendapatkan hasil siswa itu betul-betul sedang belajar, minat siswa menjadi tinggi ya Bu. Betul-betul guru itu persiapan dengan matang gitu. Kalau menurut saya sudah matang Bu ya, tapi ternyata ketika coaching betul ya, masih ada beberapa yang kurang. Jadi saya terima kasih sekali kepada Bu Susan atas coaching ini. Jadi betul-betul pembelajaran yang besar ya. Mudah-mudahan kedepannya nanti saya juga akan berusaha mencari literatur yang lain untuk menambah ilmu gitu. Dan betul dengan teman sejauh memang harus kolaborasi gitu. Iya. Terima kasih juga loh Bu Tani, karena dalam coaching itu kan kita bukan satu lebih dari yang lain, tapi kita sama-sama sejajar ya. Saya juga dapat ilmu dari Bu Tani dari pembelajaran tadi. Oh, inquiry itu seperti ini tahapannya gitu ya. Kan selama saya kan guru bahasa Bu ya, Bu Tani kan guru fisika. Jadi oh seperti ini tahapannya, ketika pembelajaran seperti ini. Itu juga memberikan pengetahuan buat saya Bu. Jadi kita berdua di dalam posisi sejajar ya, untuk saling memberikan masukan begitu ya. Baik Bu Teni, mungkin itu ya untuk coaching supervisi akademik ya. Terima kasih Ibu sudah menyediakan waktunya untuk kegiatan coaching ini. Semoga selalu sehat ya Bu ya. Kita nanti bertemu kembali jika memang Ibu butuh diskusi lagi. Ya, kita bertemu lagi ya. Terima kasih Bu Teni. Selamat sore ya. Terima kasih ya. Ya. I can see the stars align, dance around the moon every night, and now my eyes are open wide.